Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha, dan kembali kali ini kita di segmen layar rakit PC, di mana kita akan merakitkan PC kembali untuk subscriber layar desktop kali ini dari Antapani Bandung ya. Nah, seperti apa komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai dan kita bahas apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Budget untuk rakitan PC kali ini kurang lebih sama dengan rakitan sebelumnya, yaitu sekitar 10 jutaan. Namun kali ini berbeda platform ya. Kalau sebelumnya kita pakai Intel, kali ini kita pakai AMD, dan tentu ada beberapa perbedaan komponen yang digunakan ya. Nah, untuk prosesornya di sini kita gunakan AMD Ryzen 5 3600 ya, 6 core 12 thread dengan base clock di 3,6 GHz dan boost clock up to 4,2 GHz. Harganya 3 jutaan, namun masih banyak dicari orang ya, karena ini prosesor memang terkenal punya kualitas yang tentu tidak usah diragukan lagi. Nah, kali ini coba akan kita lihat performance dari prosesor yang satu ini seperti apa ya. Ini prosesor yang kita gunakan. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita menggunakan dari Gigabyte, itu Gigabyte B450M Gaming ya. Motherboard AMD kelas 1 jutaan. Dia adalah salah satu motherboard yang paling worth it yang ada saat ini ya, dan ini bisa menjadi salah satu referensi mungkin buat teman-teman kalau mau pakai motherboard murah tapi berkualitas. Ini salah satu opsinya. Nah, kita akan gunakan ini ya untuk rakitan kali ini. Nah, berikutnya VGA card. Di sini kita menggunakan 1650 Super ya. Kenapa nggak 1660 Super ya? Karena memang budgetnya di sekitaran segini. Jadi karena kita ada beberapa komponen lain yang lebih mahal dibanding rakitan sebelumnya, seperti prosesor lebih mahal, nanti SSD-nya juga ini lebih mahal yang di rakitan kali ini. Maka untuk VGA-nya ini agak turun ke 1650 Super. Nah, nanti kita akan lihat, kita gunakan MSI 1650 Super Ventus XSOC ini. Kita akan lihat bagaimana kombinasinya dengan Ryzen 5 3600 ya. Nanti kita lihat. Dan berikutnya untuk RAM, kita gunakan dari Gale lagi, yaitu Gale Orion AMD Edition ya, 16 GB kit 2x8 GB 3000 MHz. Ini saya pikir RAM yang harganya cukup murah ya, harganya sekitar 930 ribuan, tapi sudah 16 GB dan speednya 3000 MHz, lumayan juga gitu kan. Nah, kita lihat nanti bagaimana RAM ini dijalankan di platformnya AMD, dan tentu dijalankan di speed XMP-nya 3000 MHz ya. Kemudian untuk storage yang pertama kita gunakan SSD NVMe ya dari Adata kembali, yaitu Adata SX 6000 Lite. Kali ini berkapasitas 512 GB. Jadi ini yang membedakan dengan rakitan sebelumnya. Kenapa kita nggak bisa pakai 1660 Super kali ini padahal budgetnya kurang lebih sama ya? Salah satunya adalah di sini pakai SSD NVMe yang lebih besar kapasitasnya, dan juga tentu prosesor tadi yang lebih mahal juga ya, karena 3600 lebih mahal daripada 10400F. Nah, makanya ini salah satu yang membedakan dengan rakitan sebelumnya, kapasitas SSD yang lebih besar. Kemudian berikutnya untuk power supply kembali kita gunakan dari Cooler Master ya, Cooler Master Elite 500V4 80+. Ini power supply yang udah sering banget dipakai di layar desktop ini, dan saya rasa memang termasuk yang cukup punya kualitas ya. Dan yang terakhir adalah casing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini casingnya kita pakai Infinity Poseidon ya. Ini casing yang tampilannya depannya agak cukup menarik nih ya. Depannya cukup menarik. Ini casing cukup besar kelihatannya secara ukuran, dan kita gunakan ini dan ditambah dengan sebuah fan seperti biasa dari PC Cooler. Ini fannya ya, PC Cooler FX 120, yaitu satu piece untuk outtake ya di sini agar airflow-nya lebih baik. Itu komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Nah, seperti apa performance dari PC yang satu ini? Langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas mengenai gaming performance dari PC rakitan kita yang satu ini ya. Dan kita akan coba di 4 game saja di sini karena memang kebetulan ini waktunya agak sedikit mepet, jadi kita hanya coba di 4 game ya.
Game yang pertama, game AAA, kita coba di Far Cry New Dawn ya. Game AAA ini di resolusi 1080p dengan preset grafik ultra. Di sini mendapatkan rata-rata FPS-nya 74 fps ya, cukup tinggi pastinya ya di sini. Dengan temperatur CPU yang sekitar 79 derajat Celcius, agak sedikit hangat ya, dan temperatur GPU di 61 derajat Celcius. Di sini sepertinya stok cooler dari AMD ini agak-agak sedikit kurang ya kalau performanya, kalau untuk menangani si Ryzen 5 3600, walaupun di sini masih cukup bisa playable lah untuk dipakai untuk memainkan game Far Cry New Dawn ini ya, dengan temperatur yang masih kisaran 70-an tadi. Nah, berikutnya game kedua kita coba Battlefield 5 di resolusi 1080p preset grafik ultra. Rata-rata FPS-nya adalah sekitar 84 fps, jadi lebih tinggi lagi dari game Far Cry New Dawn tadi. 84 fps ini termasuk yang pastinya enak ya dalam memainkan game Battlefield 5 dengan kisaran fps segini ya. Temperatur CPU 79 derajat ya maksimalnya, dan GPU di 65 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi temperatur CPU-nya agak sedikit hangat nih ya, karena memang lagi-lagi kita masih pakai stok cooler di sini yang memang untuk kelas Ryzen 5 3600 stok cooler itu agak berat lah ya untuk menangani sebuah Ryzen 5 3600. Jadi buat teman-teman mungkin kalau mau lebih bagus ya bisa pakai aftermarket cooler, walaupun kalau mau pakai stok cooler dulu ya masih bisa gitu kan. Berikutnya untuk game GTA 5 kita coba di resolusi 1080p dengan preset grafik very high MSA kali 2 seperti biasa ya. Rata-rata FPS-nya adalah sekitar 87 fps ya, cukup tinggi, dengan temperatur CPU maksimum di 73 derajat Celcius dan GPU maksimum di 63 derajat Celcius ya. Temperatur masih oke lah ya di sini. Kemudian game terakhir nih, di sini kita coba game yang kompetitif ya. Setelah tadi game-game yang cukup berat di game-game AAA, kita sekarang game kompetitif. Mewakili game kompetitif, kita coba game Valorant ya. Di sini game Valorant dengan resolusi 1080p dengan preset grafik high atau maksimal mendapatkan rata-rata FPS yang tinggi banget, yaitu di 230 fps dengan temperatur CPU maksimum di 74 dan GPU maksimum di 65 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat di sini untuk game-game AAA ya pastinya sangat-sangat playable sekali, aman sekali ya. FPS-nya bisa sekitaran 70 sampai 90-an fps, sedangkan untuk game-game e-sport yang kompetitif seperti Valorant tadi bisa di atas 200. Ini juga mantap banget ya. Nah, berikutnya kita tahu bahwa Ryzen 5 3600 itu punya kelebihan tersendiri di mana dia performance-nya cukup bagus untuk editing karena dia punya multi-threaded performance yang bagus. Nah, coba kita lihat PC yang menggunakan Ryzen 5 3600 itu editing performance-nya seperti apa. Seperti biasa kita gunakan Adobe Premiere Pro ya untuk edit video dengan menggunakan PC ini, dan memang lancar banget tuh ya dengan menggunakan PC ini untuk menjalankan Adobe Premiere Pro ya sisi 2020. Nah, kita juga coba encoding ulang seperti biasa sebuah video berdurasi 16 menit 21 detik dengan ukuran 1910 MB atau 1,9 GB hampir 2 GB dengan resolusi 1080p untuk YouTube ya. Ukuran file cukup besar, durasi cukup panjang. Ini bisa di encoding ulang dalam waktu 10 menit 16 detik atau sekitar 0,62 kali dari durasi videonya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini editing performance-nya kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya saat gunakan iFF 10400F, tapi ketika itu pakai 1660 Super yang punya CUDA core lebih banyak daripada 1650 Super. Tapi waktu encodingnya hampir mirip, bahkan ini sedikit lebih cepat sebenarnya dibanding yang sebelumnya ya. Sebelumnya 0,63 kali dari durasi videonya, sekarang 0,62 kali dari durasi videonya, jadi sedikit lebih cepat. Dengan pakai VGA card yang lebih punya CUDA core yang spesifikasi lebih rendah ya, yaitu 1650 Super, tapi secara editing performance bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka dari itu memang di sini kelihatan keunggulan dari Ryzen 5 3600 dalam proses editing ini ya. Sehingga dalam proses editing dia bisa lebih cepat waktu encodingnya dibanding dengan yang sebelumnya, walaupun sebelumnya pakai VGA card yang lebih kencang ya, yang dalam hal ini punya CUDA core lebih banyak, sehingga cukup bantu sebenarnya di dalam proses encoding di Adobe ini. Tapi tetap kalah dengan PC ini karena faktor Ryzen 5 3600-nya. Nah, ini semua masih dalam kondisi default. Kalau di overclock pastinya dia bisa lebih kencang lagi si Ryzen 5 3600 ini. Oke, berikutnya seperti biasa kita bahas mengenai konsumsi listrik dan tentu biaya listrik per bulannya seperti biasa ya. Nah,
Untuk kondisi idle PC ini konsumsi listriknya adalah sekitar 67 watt ya rata-rata. Sedangkan saat kita jalankan game atau gaming load di sini ya, kita gunakan Far Cry New Dawn, itu konsumsi listrik rata-ratanya sekitar 200 watt ya. Nah, 200 watt itu kira-kira kalau kita convert ke nilai rupiah biaya per bulannya berapa? Seperti biasa kita coba dalam 3 kondisi ya, simulasi 3 kondisi, yaitu 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan 12 jam pemakaian per hari untuk gaming ya. Kalau untuk keperluan di luar gaming pasti akan lebih rendah lagi konsumsi listriknya dan tentu lebih murah biaya listriknya. Nah, kalau kita pakai 3 jam per hari untuk gaming, itu biaya listrik per bulannya adalah sekitar 26 ribuan rupiah ya. 26 ribu rupiah per bulan untuk gaming 3 jam per hari selama sebulan penuh. Nah, kalau 6 jam per hari sebulan penuh kita main game, biaya listrik per bulannya adalah sekitar 52 ribu rupiah. Nah, kalau 12 jam per hari, setengah hari kita main game ya, 12 jam gaming sebulan penuh. Nah, itu biaya listrik per bulannya adalah sekitar 104.000. Jadi kalau tiap hari kita main game 12 jam, biaya listrik cuma 104.000 ya. Jadi kalau untuk gamer-gamer kelas kelas hardcore gitu ya, kalau kalian main game luar biasa tiap hari sampai 12 jam, biaya listriknya dibayar 104.000 rupiah. Ya, saya rasa nggak yang wajar lah ya dengan performance PC yang tadi bisa kalian lihat, dengan konsumsi listrik dan biaya listrik segini, itu hal yang wajar. Oke teman-teman, itulah tadi ya pembahasan performance dari rakitan PC kita kali ini ya, dengan menggunakan Ryzen 5 3600 dengan GTX 1650 Super dari MSI ya. Dimana tadi secara performance gaming ini tentu cukup istimewa ya, dan editingnya lebih istimewa lagi ya, karena di sini kita pakai Ryzen 5 3600 yang punya multi-threaded performance yang bagus pastinya ya. Nah, perlu diingat bahwa pengetesan kali ini ataupun pembahasan performance dari PC kita kali ini dalam kondisi PC ini masih berjalan default ya, dimana Ryzen 5 3600-nya masih default. Nah, kalau di overclock pastinya dia akan punya performance yang lebih lagi, baik itu untuk gaming maupun untuk editing. Nah, jadi dalam kondisi default saja seperti itu. Nanti kalau sudah di overclock pastinya akan lebih baik lagi. Nah, kenapa nggak di overclock ya? Karena memang masih pakai stock cooler. Jadi kita stock coolernya di sini pastinya nggak akan sanggup kalau si Ryzen 5 3600-nya ini di overclock. Nah, kalau untuk versi overclocknya ya, dengan menggunakan cooler aftermarket yang lebih baik, mungkin nanti akan kita bahas di video yang lainnya seperti apa perbedaan performance-nya atau improvementnya setelah kita lakukan overclock terhadap Ryzen 5 3600 ini ya. Itu mungkin akan kita bahas di video yang lain. Nah, dengan budget sekitar 10 jutaan atau tepatnya ya total budget komponennya sekitar 10,6 jutaan ya, ini PC saya rasa masih tetap cukup worth it. Kenapa? Karena performance dari Ryzen 5 3600-nya itu masih bisa di tweaking lagi, masih bisa di improve lagi dengan melakukan overclocking ya. Yang pertama itu, yang kedua di sini juga pakai fokus di SSD juga yang cukup besar di 512 gitu ya. Dengan tentu kedepannya masih ada upgradability juga ya. Upgradability-nya masih cukup baik. Kenapa? Karena si motherboardnya ini cukup tangguh nih ternyata ya. Dengan menghandle 3600 saja ini enteng bagi si motherboard ya, Gigabyte B450M gaming ini, walaupun harganya cukup murah. Jadi sehingga kedepannya masih bisa sebenarnya dinaikkan prosesornya. Jadi untuk upgradability ini cukup bagus di PC kali ini ya. Jadi secara umum saya rasa ini PC untuk kondisi saat ini bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan, dan ke depan kalau mau upgrade pun masih bisa gitu ya. Itu untuk rakitan PC kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.